Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu. Dan tadi juga terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bisa dilaporkan gitu ya ke Kejari sendiri. Ini permasalahan terkait dengan keluarga. Nah, kalau terkait dengan pemenuhan hak anak tadi mungkin untuk perwalian yang masih di bawah umur. Salah satunya tadi warisan, ini yang menarik juga. Mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu. Ini nanti warisannya seperti apa gitu kalau sudah diwalikan oleh mungkin tadi ada pamannya, mungkin saudara dan lain-lain. Seperti apa nih, Bu? Nah, jadi terkait dengan harta benda dari sisi keperdataan ya, dari sisi keperdataan apabila misalnya orang tuanya sudah meninggal, anak ini mempunyai harta warisan lah dari orang tuanya. Nah, terkait dengan pengelolaan harta benda ini selama anak ini belum berusia 18 tahun, walinya lah. Apakah itu pamannya, berarti pamannya yang mengelola. Mau itu misalnya diusahakan buat apa, mau itu dijual, semuanya itu jadi tanggung jawab si paman yang ditunjuk berdasarkan penetapan perwalian. Nah, tetapi sewaktu-waktu bisa kita cabut apabila ada laporan lagi, wah ternyata paman itu misalnya menyalahgunakan warisannya dia itu malah habis lah di judi, di foya-foya. Nah, itu silakan dilaporkan lagi. Kita bisa melakukan pencabutan gitu. Nah, tapi kalau terkait dengan harta waris, kalau anak yang dibawa perwalian itu sebenarnya gimana ya, itu dari sisinya dia gitu loh, harta bendanya yang terkait dengan dia. Tetapi kalau adopsi itu yang punya orang tua bisa diberikan ke anak. Nah, tapi kalau perwalian itu tidak. Dia cuman harta benda anak inilah yang dikelola sama walinya. Sementara sampai berusia 18 tahun gitu. Oke, jadi memang ini bisa dicabut apabila tadi ada penyalahgunaan gitu dari warisan yang dari anak yang katakanlah tadi sudah diwalikan, ini anak masih di bawah umur. Nah, kalau terkait dengan apa namanya di Provinsi Bengkulu nih, ketika ada permasalahan terkait dengan bidang perdata dan tata usaha nih, apa bentuk tadi bantuan-bantuan yang ditawarkan selain dari apa permasalahan keluarga? Apakah sudah ada untuk di Kepahyang yang contoh-contoh kasus gitu yang sudah dilakukan nih Pak Panji? Di kita memang ada beberapa fungsi tadi yang Bu Kajari sebutkan. Salah satunya adalah fungsi pertimbangan hukum untuk di luar perwalian tadi deh. Ada fungsi, beberapa fungsi. Terus tadi ada pelayanan hukum. Jadi kami juga wajib memberikan semacam edukasi pada masyarakat atau dari beberapa masyarakat yang ingin konsultasi tentang permasalahan hukum. Ya, dan lalu ada beberapa lagi ada tindakan hukum lain. Bahkan kami juga misalnya ada konflik di antara plat merah dengan plat merah, di mana kami harus berada. Padahal di situ ada kepentingan pemerintah dan kepentingan pemerintah. Jadi kami harus ada di tengah-tengah nih, tidak bisa memihak salah satu. Terus balik ke tadi yang ditanyakan adalah di Kepahyang sendiri, kami juga sudah melakukan adanya pendampingan hukum di beberapa kegiatan yang ada di Kepahyang. Mungkin dari situ masih berlanjut ya dari tahun ke tahun. Dari situ kami turun langsung mendampingi apa kegiatan yang dimintakan pendampingan tersebut. Jadi memang melakukan pendampingan juga gitu ya? Iya, memang di Datun itu kan ada 5 ya. Ada penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Nah, memang dari tupoksi yang sebagaimana dijelaskan Panji tadi, memang di Kepahyang itu kami itu sebenarnya sudah berperan aktif, termasuk melakukan pendampingan hukum. Nah, pendampingan hukum ini bisa memberikan pendapat hukum juga kita bisa, terus juga tindakan hukum lain. Nah, terkait dengan plat merah tadi ya, apabila ada masalah nih Pemda sama misalnya BUMD-nya kadang-kadang kita bisa melakukan mediasi di situ. Ada mediasi. Gitu. Iya, ada mediasi bisa kita lakukan. Jadi salah satu juga bentuk pendampingan yang diberikan tadi gitu dari Datun sendiri. Nah, kalau melihat tadi untuk perwalian, katakanlah tadi sudah diwalikan gitu ya kepada paman dan sebagainya. Ketika ada konflik ini antara orang tua biologis tadi mungkin yang tidak terima dan sebagainya dengan orang tua yang sudah ditetapkan sebagai wali, ini seperti apa gitu? Nah, itu memang pernah terjadi sih sebenarnya. Jadi gini, dulu saya punya kasus, lebih baik kita cerita kasus lah ya. Jadi ketika di Jawa Barat, dulu ada kasus ibunya gila, bapaknya kawin lagi. Anak ini kan sama ibu, nggak ada diurusin. Kita bikinlah pada saat itu diusulkan ke kita. Tiba-tiba di sidang pengadilan, adalah yang mengaku sebagai kakeknya.
Oke. Nah, jadi kan sempat rame nih, sidang harusnya mulus-mulus aja diserahkan ke pihak LKSA, ditaruh di panti, tiba-tiba ada yang mengaku sebagai paman. Nah, tapi tetap balik lagi, kita kan tetap harus dilakukan asesmen. Kita tunda sidangnya, dikembalikan dulu berkas ke kita, dikembalikan, terus kita mulai lagi dari awal. Mulai lagi dari awal. Apakah orang ini memang cocok untuk jadi apakah secara ekonomi dia punya memang biaya kalau memang nanti anak ini sementara dititipkan di sana, apakah orang ini secara psikologi nanti bisa. Tapi terakhir ternyata orang itu tidak layak. Tidak. Hasil asesmen tidak layak. Jadi anak ini tetap kita balikan ke yang jadi wali LKSA. Padahal dia kakek kandung. Gitu. Tapi ini pada dasarnya memang sudah ada pembinaan gitu dilakukan oleh kakek, juga mungkin diberikan pemahaman dan lain seperti itu gitu ya. Iya, memang disampaikan. Akhirnya kan tahu, karena kan kita kan prosedur tadi dia ngikutin asesmen, bukan serta merta kita tolak, enggak. Oke. Tetap. Baik, mungkin singkat saja Bu Donah untuk harapannya seperti apa terkait dengan tema kita pada hari ini, bagaimana nanti peran dari Datun sendiri, terutama untuk di Kabupaten Kepayang ini seperti apa, boleh disampaikan? Kalau saya harapannya kenal kejaksaan itu jangan cuma kenal tentang tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kejaksaan tidak hanya menangkap orang, tetapi kita juga bisa membantu orang. Bidang perdata dan tata usaha negara ini adalah satu bidang di mana kami dapat melakukan kalau dibilang kerja sosial enggak ya Pak, cuman ada beberapa kegiatan-kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. Ini yang terkait dengan masalah keperdataan yang dapat kami berikan ke masyarakat. Jadi kenali kami itu jangan cuman dari sisi pidana dan pidana umum dan pidana khusus, tetapi kenali kami juga dari sisi keperdataan. Dan kami berharap dari sisi keperdataan ini kami dapat membantu masyarakat yang memiliki permasalahan-permasalahan hukum khususnya di masalah keperdataan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Donah sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Terima kasih banyak Pak Panji. Ini sepertinya kita memang butuh waktu lebih panjang gitu untuk bisa menjelaskan semuanya agar masyarakat juga bisa teredukasi dan lain-lain. Semoga nanti ke depan hal-hal seperti ini bisa diberikan langsung kepada masyarakat, pemahaman, sosialisasi agar masyarakat mendapatkan hal-hal yang mereka belum ketahui nanti agar ada manfaat. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Afriko Zuri, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.